Nyambung pengajian kemarin lah, halaman 8 di baris di pertengahan ke bawah lah. Kita kemarin membicarakan tentang wasilatul khos. Jadi di dalam kitab tasawuf dikatakan la sabila litaqarrub wal lahiq illa biwasilatain. Artinya tidak ada jalan menghampirkan diri dan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri, maksudnya kepada Tuhan lawan Nabi, illa biwasilatain, melainkan dengan dua wasilah. Kesimpulannya jalan mendekatkan diri satu-satunya jalan wasilah. Allah berfirman dalam Al-Quran pada suratul Isra, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Menurut Tuhan, ini bukan menurut pendapat. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, Allah berikan petunjuk dalam Al-Quran, hendaklah mereka cari kepada Tuhan mereka wasilah. Siapa di antara mereka yang benar-benar dekat? Jawabnya menurut Al-Quran, yang dekat adalah orang yang berwasilah. Dalam bahasa Al-Quran, akrab, ini akrab ini. Akrab ini lebih dekat dari perut leher, lebih dekat dari orang mata akrab. Kalau bahasa kita akrab banar ya, bilang kada waktu pisah lah, maka wah akrab banar jadi lah. Jadi bahasa Al-Quran dipakai bahasa oleh orang kita Banjar, hebat juga orang Banjar. Ini jalan mendekatkan diri satu-satunya menurut Al-Quran, jalan wasilah. Nah kalau menurut pendapat terserah aja. Tahun 2 karena aku ini sadang juga baca kitab kan. Hasil kita membaca karena aku mengarang kitab ada di Sinjam. Sekalinya melakukan satu-satunya jalan mendekatkan diri adalah jalan wasilah. Ayyuhum aqrabu, tahulah arti ayyuhum aqrabun, kayaknya tulisannya ayyuhum aqrabun. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang benar-benar dekat, yang lebih dekat dari leher, lebih dekat dari orang mata. Sekalian Al-Quran ya orang berwasilah. Tinggal lagi apa arti wasilah? Wasilah ada 2, pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khas. Wasilatul am aja dulu, al-wasilatu. Ini arti wasilah. Al-wasilatu rujukul mu'min ila awwali ma khalaqallah qawlan asya. Jadi ilmu pembelan orang-orang jin menimba ilmu. Amun kata lagi, aku termasuk orang lagi dari di Banjar Kota, di antara kakao tahun 70. Kawan ke bawah kamu, mentang-mentang jadi penceramah, mentang-mentang hajinya Jum'ahnya luar biasa. Tapi kelihatannya kada tujuan kematian kita belum ada aku lagi. Karena kadang menuntut ilmu satu saat lebih baik dari 1000 rakaat. Nah, jadi di sini dikatakan arti wasilah
al wasilatul mu'min. Wasilah adalah kembalinya seorang mukmin. Kita ini orang mukmin. Arti orang itu orang yang percaya. Kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan. Nah, mula-mula Allah jadikan menurut Nabi bukan pendapat, adalah Muhammad. Kembali seorang mukmin kepada awal kejadian sesuatu. Nah, mula-mula Allah jadikan sesuatu sebelum Allah jadikan alam semesta adalah Muhammad. Kesana keyakinan perasaan. Ini arti wasilah. Ini jalan mendekatkan diri melalui Al-Quran. Ada juga nama artikan wasilah. Ada nama artikan wasilah. Arti wasilah ialah rujukan ila awalima barajatil Allah. Kembalinya seorang mukmin kepada mula-mula nampak di alam. Mula-mula nampak di alam yang terlihat dari Nabi. Hanya nur. Lihat di lagi hati. Cuman di situ kan dijelaskan. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam baraja rabbi antar fahu ilas sama. Malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Mata Nabi ini ke langit. Apa yang terlihat dari Nabi? Hanya Nur Muhammad. Langit dan bumi kan terlihat dari Nabi kita. Walaupun Siti Maryam, Siti Asia, Bunda Nabi sendiri pun kada terlihat oleh Nabi. Yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Ini mula-mula nampak yang terlihat oleh Nabi waktu dari dunia. Ini mencontohkan dalam kita. Itu nah yang pertama-tama. Itu nah sebenarnya Nabi kita. Jadi jalan mendekatkan diri satu-satunya adalah jalan lah. Apa hukumnya? Ya dalam Quran. Apa ujar hati ayatnya? Jadi ujar Tuhan dalam surah Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa mutabu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah atau ibadahlah kepada Allah, beramallah kamu. Tapi ujian Tuhan watabi ilaihi wasilah, carilah olehmu kepadanya wasilah. Tadi sudah diartikan arti wasilah. Kembali ke awal kejadian diri atau kembali kepada mula-mula nampak sebelum Allah jadikan sesuatu. Tapi wasilah. Kalau dalam hadis Nabi antara ajan Muhammad yang kita baca Ati Sayyidana Muhammadanin itu jelas sahih. Datangkan Tuhan penghulu Nabi Muhammad sebagai wasilah. Maksudnya hubungkan diri kita lawan diri Nabi kalau ingin dekat. Walfadilah kalau ingin mempunyai kelebihan. Kelebihan terakhir kembali kita sampai ke hadirat Tuhan. Diterima dengan rahmat dan ridhonya. Sumpah ini kamu punya faedahnya sembahyang menginjak rohnya kada sampai. Sampai kada terima apa? Masuk gereja situ. Daripada parisipan beratanya dibaca memang di sini ada maksudnya itu yang dibutuhkan la'allah kuntum semoga kamu baru ini 3 partai besar banyak menghitung iman sudah jelas kita orang beriman karena kedua orang kita orang yang mukmin anaknya masuk mukmin walaupun kita mengucap 2 kalimat syahadat lain orang mu'alaf harus mencoba bersimat Tuhan akan menjadi seorang muslim. Tinggal lagi untuk menyempurnakan mukmin kita. Jadi jalan wasilah satu-satunya jalan mendekatkan diri. Dan ini perintah Tuhan mereka yang beriman dan bertakwa. Bila ada wasilah juga jangan melihat-lihat rugi kalau mati jadi hantu begitu kan jadi tersangan mereka ini orang tua ini
Coba jadikan di dalam doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini adalah dakwah yang sempurna. Bila dakwah ceramah maka disampaikan masalah wasilah dakwahnya sempurna. Paham mereka? Ini hadis. Ini yang tadi didalami oleh orang, oleh guru-guru. Jangan ketinggalan sembahyang dulu aja. Jadi dakwah ini kalau kalian sampai ke membicarakan tentang wasilah, dakwahnya akan sempurna. Matinya mati konyol kan ini. Nah, cuma jangan tinggal sembahyang Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil. Oh, jangan kira sudah diri Muhammad yakin benar ada sembahyang salah ya. Aku itu aja kan ngalih aku ngajar aku ya. Ini pertama keyakinan non perasaan kalau ingin dekat diri. Kalau ingin beruntung lain karena kalau anak mati kan kayak apa? Sembahyang, nggak ada apa berduduk. Nggak duduk, kawa, mana manggah lagi ya kalau kan. Salah satu jalan dari malam super hanya panel istighfar. Pertama-tama supaya mati dalam keadaan lenyap, maka terasa atau lenyap caranya itu nah. Supaya kita dalam syafaat Nabi. Orang yang berwasilah, ini orang bakalan mendapat syafaatnya. Coba lihat ikam di dalam surah Kahfi. Jadi ujar Tuhan. Wa uridu ala rabbika shaffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Baza'amtum Allan naj'ala lakum mau'ida alaqah. Sekarang jadi bacaan ayat ini kan. Ayat ini jermalin super penting supaya kita kembali dalam rahmat Tuhan. Wa uridu, mereka dihadapkan kepada Tuhan. Ini sudah dibangkitkan di dalam kubur. Berapa miliar manusia terkumpul. Pada waktu itu dinamakan dengan Yaumul Mahsyar, padang mahsyar gitu. Puluhan miliar manusia pada waktu itu. Ada nama hadap Tuhan sofa berbaris-baris. Aku barang aja di belakang bapak yang lagi kamu dulu rela aja kok. Asal termasuk yang berbaris-baris. Siapa mereka yang menghadap nanda berbaris-barisnya? Iyalah orang dapat syafaat Nabi. Ya kan tentu kan sampai diterima dengan rahmatnya. Lihat ayat ini. Laqad ji'tumuna, sesungguhnya mereka yang datang kepada kami yang dalam keadaan bersabda berbaris-baris. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami jadikan mula-mula kejadian kita daripada nur. Kalau ini karena berbaris-baris, pertamanya dalam mendapat syafaat Nabi karena dirinya dibuka oleh Nabi kan. Ini baru satu sampai diterima dalam rahmat dan dasar ini mau Al-Quran. Bazahantum allan naj'ala lakum mau'idah. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Apa sih janji kita dengan Tuhan? Selalu mengingat-ingatnya di dunia nih. Selalu mengingat. Mengingat saudara. Tuhan berikan jalan juga, berikan cara juga. Ya ada di surat Al-Kahfi juga. Makanya orang memakan surat Al-Kahfi itu akan mendapat ilmu laduni atau wali laduni, miladun ka ilma, dapat ilmu laduni, paham seorang sekali. Ilmu laduni ilmu tanpa belajar. Jadi ujar Tuhan, wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayah diani rabbi di akraba min hadza rasada. Yang pertama ini belum yakini, rasakan bahwa ini adalah nur. Ini sudah selawat, sudah zikir karena nur kan Tuhan namakan Nabi. Semua orang Tuhan baik, semoga dia jadi baik Muhammad karena mulia
Jadi semoga diri baik, bangun mulia, ditambah lagi dengan zikir. Karena perjanjian kita di awal perjanjian ini, ingat mau Tuhan memuji-muji kita, la ilaha illallah, memujinya tiada Tuhan, dikatakan zikir boleh juga kan. Allah mengingatnya. Ini jadi awal perjanjian ini. Jadi kita sebenarnya awalnya daripada Nuh, mabal, berzikir, kita kadang nanti. Karena arti wasilah ada 3, ini arti wasilah ada 3. Kita ulama sudah. Yang pertama al-wasilah itu al-zikru. Ini. Arti wasilah zikir. Zikir terbagi kepada 4. Pertama zikir lisan. Abdul zikri la ilaha illallah. Seabdul ada zikir yang diucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Zikir lisan nyaranya. Nah, kedua zikir qalam, zikir hati. Zikir hati Allah atau ya Allah. Yang dua ini Allah atau ya Allah. Dan Allah ini untuk menyempurnakan iman dan ma'rifat. Tapi dunia kada dapat bagian. Dunia kada dapat bagian. Dan Allah menyatakan supaya dunia ini rusak, ada aja kelebihannya. Tambah dengan yang ada. Tunjukkan kita sebagai hamba yang berhajat Tuhan Tuhan. Yang yang mendadak memohon Tuhan. Ya Allah. Sampai sekarang aku masih ya Allah. Ada abang Allah menjaga dunia terburu apa jadi amalan ini jangan selajur amalkan takunakan lebih tahu ada takun lebih takunakan ada orang yang penjelasan yang sesuai dengan kaidahnya itu sakitnya karena tambah ya Allah jadi dunia dapat akhirat dah. Zikir hati hanya. Yang ketiga zikir sir. Zikir ada di dalam hati. Pada ketika Nabi dibawa ke sumur jam-jam, ditauntakan Nabi kita, dibedah dari Nabi kita, dikeluarkan hati Nabi kita, dicuci hati Nabi kita. Atau istilah bayi dirinso, kasar dirinso dengan air jam-jam. Baru dibedah hati Nabi kita. Di dalam syarah Tahdhir disebutkan intalaat ya asyarat usah sekalinya dalam isi hati Nabi pada henti-hentinya. Jadi isi hati Nabi pada henti-hentinya. Kata ajaban Jibril di dalam hati sekalinya cocok dari Jibril kekasih Allah orang. Ya kan? Dan ini salah satu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada umat. Dan hati kita sama, cuma kita kadang mendengar. Kenapa? Karena hati kita masih tertutup mendengar. Jadi kalau mempelajari al-qalbu lahmun sanabariun al-mawdud iskiraisan Allah abdi sayumanan kayak hati ayamnya ayamnya daging lupa darahnya Allah terletak di bawah sesuatu dan bentuknya seperti daun dari gajah. Ini namanya bentuk. Ini jadi mau jali. Nah di sini iblis di awal masuk. Ini dari awal sini awal masuk iblis ini supaya yang mendengar sehat. Bahwa dari berpikir di hati Allah supaya apa? Supaya hawa nafsu iblisnya ada berbohong. Nah, dan kita dengar dalam isi hati kita ada diri banyak. Maka sekali mendengar kita lebih baik daripada 70 kali berzikir. Nah ini maksudnya jika ini ada di isi hati kita itu maksud
ini amantu birabbikum, jangan mampu beriman. Dengarkan ujar Tuhan, apa nih kita dengarkan yang di dalam isi hati ini. Ada mendengar burung apa ditutup ya di segumpa. Mana di sini iblis hawa nafsu berkoalisi dua partai besar. Kayak apa mendengar? Oleh karena itu dianjurkan oleh Tuhan mengingat di hati supaya apa? Supaya hati lama. Hati ini kalau menurut lebih keras daripada batu. Karena keras hati padahi bisa melawan, kan bisa menampar. Keras hati sama aja hati kita keras rasanya supaya lama kayak apa? Bahwa berzikir. Zikir antara dua tadi Allah Allah ya Allah ya terserah aja. Begitu aja Allah Allah apa ya Allah. Amin kata begitu jangan Allah Allah tambahi ya Allah ya Allah. Tunjukkan kita sebagai hamba yang berhajat lawan lama hati. Bila lama pasti terbuka isi hatinya. Bahkan nyaman benar nah. Ada begitu rasa bahagia aja apalagi begitu kan. Ini namanya zikir syekh atau zikir rabbani atau kudus rabbani. Orang nggak lari macam-macam orang Arab ngarani, kita jangan terlena dalam bahasa. Nah iya yang diwariskan oleh Nabi kita sebagai umat. Yang ketiga, yang keempat lah. Zikirlah bisa, zikir hati, zikir syekh. Keempat, zikir napas. Jadi jamaah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, pencetus tarekat Naqsabandi, man akhraja nafsahu ya ghairi zikrillah bahwa majitul mat'un anillah. Barang siapa yang keluar nafas, keluar masuk nafasnya tanpa ingat, tanpa zikir, itu dalam pandangan Tuhan menurut Syekh Bahauddin hendak seperti mayit bangkai, putus hubungannya lawan Tuhan. Tadi beliau bukan jar Nabi. Barang siapa mengisi nafas yang keluar masuknya dengan zikir, bahwa hayyun hidup hatinya, hidup rohaninya. Maksudillah terhubung dengan Allah. Ini menurut Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Jadi kalau menurut Nabi zikir lisan, zikir hati ya juga ke. Menurut Tuhan zikir hati ya juga. Allah zikirillahi tatma'innun. Jadi ada menurut Tuhan, ada menurut Nabi, ada menurut ulama. Jangan disalahkan pendapat ulama. Tapi kalau kita pakai kan apa-apa. Itu hanya tambahan, kalau tambahan. Cabang kerja harus masuk Naqsabandiyah lah. Ada juga disuruh masuk Naqsabandiyah. Karena tarekat itu amalan. Ini yang pun serahkan mandat itulah tarekat Qadariyah untuk Kalimantan Tengah juga. Ada kau melaksanakan juga karena itu amalannya aja. Ada zikirnya, zikir lisan, zikir hati, zikir syekh, terakhir zikir nafas. Salah aja. Ranitan kalau banyak tuh. Kalau yang zikir nafas, mengambang zikir nafas, kita kurang banyak. Nah, jadi wasilah yang pertama zikir. Jangan tertinggal zikir sesuai perjanjian kita kan di awal kejadian diri kan. Maka dua arti wasilah sudah ditulis tadi. Arti wasilah kembalinya seorang mukmin kepada awal kejadian sesuatu sebelum Allah jadikan sesuatu. Kembali kepada awal kejadiannya, awal kejadian ini daripada nur, yakni rasakan bahwa diri Muhammad ini arti wasilah yang kedua. Arti wasilah yang ketiga, as-salawatu ma'akullah, sembahyang 5 waktu. Jadi lagi 3 ini kita gabung, ada kata alapas. Ada ikhtilaf lagi nih, pas itu sudah. Namun di antara 3 ini sebutin aja. Allah kan orang yang pesawat ke Jakarta, seorang jalan gratis, sampai. Nah ini arti wasilah. Tadi sudah dijelaskan. Salah menetapkan ini salah satunya adalah jalan wasilah. Wasilah terbagi 2, pertama wasilatul am.
Adu adalah Tuhan, laki-laki beginian. Bahwa diri, apakah di jismani atau rohani adalah hidup. Untuk apa? Supaya kita mendapat syafaat Nabi. Supaya kembali kita sampai ke hadirat Tuhan, diterima dengan rahmat dan itu membenarlah ilmu dulu, aku dulu, kemana sakarat nih. Kalau sakarat, ini merasakan kan anak sakarat tuh ada di budaya lagi, atau di budaya lagi, maka ada situ sini mati. Kayak apa caranya supaya dalam syafaat lagi kembali kita pada asalnya jadian diri, yakini rasakannya. Jangan memikirkan dunia, kata ujung bersih dunia lagi sudah di atas cinta lagi yang lain. Orang dalilnya ada. Wal habibul lagi ya syafa'atuhu ikulli haulin minal ahwali mustahil. Syafaat Nabi kita harapkan supaya kita selamat dari haru-hara, dari segala haru-hara yang akan membinasakan iman. Mereka dengan hal-hal sakaratan maut, karena iblis dia awalnya pelawan hawa nafsunya, ya, terlena begitu sampai kemana-mana kan. Pas mati gajinya, mati kabeh aja ini nak ujian ini. Ada ilmu nyaman, iman, yakin rasakan. Kita dalam syafaat supaya kembali sampai ke hajat Tuhan terima dengan rahmat. Adalah darinya doang, kalau ini darinya dalam berdahaja wansur ilah jadi hubungkan dirimu kepada diri yang mulia. Masih tahu pun jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan, wansur ilah memberi hubungkan dirimu dengan kebesaran Nabi Siswa. Jika kamu ingin mendapat kebesaran, cara kita mendekatkan diri pertama wasilah kedua wasilah kosnya kita masih bilang wasilah kosnya. Jadi bicarakan wasilah Tuhan kalau kadangnya yang alihnya dibanyak kadang-kadang banyak bukaan lain dulu ketakutan bahasa ingat ini jadi kuah kemana jadi sangat jauh apa tadi lah ya kadang namanya dia kadang tadi aja jam sampai salah ini bahaya ditanya. Karena hawa nafsu dan setan itu sabanar supaya pikirannya melupakan. Oleh karena itu Al-Quran menerangkan walaqad adalla minkum jibilan katsira. Apalan takunu ta? Ada di surah Yasin. Sungguh sesat kebanyakan manusia. Kenapa? Karena akalnya kadang mengendalikan hawa nafsu setan, ya kan? Kalau mengendalikan, selamat. Jadi barangkali mahkota manusia akal. Mahkotanya juga dasar mahkota kan jadi raja, kalau itu raja. Maka mahkota manusia akal di Banda tuh ngaruh Ansari bunga sonang putih kan. Tapi belinya jadi hendak menyakat nah potongan kayak aku ini payu aja kan karena akalnya bisa mencari hidup doang sampai ujar Tuhan dalam firman-Nya tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari makhluk selain daripada akal mahkota akal ilmu ilmu ini mengendalikan manual ini akal kalau mengendalikan hawa nafsu dan setan. Jadi mahkota manusia akal, mahkota akal ilmu. Nah itu caranya nih. Mana los semuanya los. Firman Allah. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Artinya tidak akan mengazab Allah akan mereka yang beriman selama engkau wahai Muhammad berada pada mereka. Ini ayat ini bunyinya
Lihat urutannya. Jadi jarton wa ma kana Allahu li ajibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'ajibahum wa hum mustaghfirun. Ini ayat nih, urutan ayat ini ngarannya ayat hakikat. Ini ayat hakikat ngarannya. Ada ini ayat syariat. Ayat syariat ngarannya. Apa artinya? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum anta bihim. Allah tidak akan mengazab mereka yang beriman. Yu'adzib ini fi'il mudhari. Jadi dunia sampai alam akhirat. Fi'il mudhari sekarang akan ini lihat. Jangan keluar dari kaidah dan manusia. Kalau kaidah nahwu oh jangan sembarang matikan tafsir kamu. Menfasara Quran birayi bayata bahwa maka dahulunya barang siapa mentafsirkan Al-Quran jangan kiranya sama melontarkan dirinya ke neraka akan banyak. Jadi manusia harus kembali kepada kaidah. Ya kan kaidah ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ya kan ada fi'il amr. Ini ayat hakikat caranya. Ini urutan yang pertama menurut Al-Quran. Kalau ingin selamat dari azab, hubungkan di lawan Nabi. Jangan hubungkan dari lawan lain. Lawan wali itu bahagia apa saja, ya kan? Kalau kena datang wali si Abdul Qadirnya saja jadi wali lah. Si Abdul Qadir ini bukan Nabi, hanya wali. Yang berhubungan dengan masalah keimanan keyakinan, Tuhan dan Nabi aja. Ada yang lain masuk ke diri kita, sirik. Sekalipun si Abdul Qadir jadi saya sama karena mereka itu bukan nabi. Ini ada di Palangkaraya, ada kawannya hanya di nama Bayu dapat esah pasukan wali ya di situ. Sirik orangnya sirik. Ini di situ ngatakan sirik aja gitu ya. Ini ngarannya ayat hakikat ini urutan pertamanya. Ini awal kejadian diri nih. Memang awal kejadian diri kita ada diri Nabi, bukan ada bolan yang lain. Nah hanya ayat syariat wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum mustaq. Allah tidak akan mengajak mereka selama mereka beristighfar. Ayat syariat. Yaitu dua hakikat kan dua syariat kan. Jelas dua hakikat pada syariat. Sekarang syariatnya mulu yang mati sampai 63 matian, hapok liur jatuh. Harus pada Tuhan, jelas ya hakikat aja saya. Tidak akan mengajab Allah akan mereka yang beriman selama engkau wahai Muhammad berada pada mereka. Jadi yang tanggung-tanggung hubungan di Nabi jangan tanggung-tanggung. Harus wani. Belakang ada wani ada 8 jaga jadi Yesus dia. Koncet benar. Ini bukan berkelahi ada. Meyakini sesuatu, merasakan. Sesuatu yang perlu kita yakini, yang perlu kita rasakan. Supaya selamat dari siksa dan itu maksud ayatnya. Nah, maksud dari ayat ini ialah ruh yang dinisbahkan kepada Muhammad. Roh ini bagian lakian Muhammad Rasulullah. Jangan Muhammad Palangkaraya atau Muhammad Banjarmasin, jangan. Muhammad ini Muhammad Rasulullah. Nah kalau bibinya cukup Nur Muhammad saja. Jangan sampai kepada Muhammad. Kan wasilah ada dua. Pertama syaitan, kedua wasilatul. Kada boleh juga kan Muhammad Rasulullah kalau kada sempurna jalan wasilatul di Nur Muhammad ya dulu. Kena dulu gigi 2. Gigi 1 aja dulu ya. 100 hari kah gigi 1 dulu hanya kah gigi 2. Wasilah kertas. Jangan capil itu kada boleh. Ini pengalaman guru-guru nang menjalani sudah. Supaya sempurna di wasilatul. Hanya kewasil supaya sempurna di wasilatul hanya kewasilatul. Ada laki ini hebat kan? Boleh kewasilatul Anda, kayak bibinan juga. Boleh juga kewasilatul. Kalau rahasianya ada lain. Kau bisa mencari Tuhan.
Mencari Tuhan ke Makkah kan terdapat, ke Madinah kan terdapat, ke Mesir kan terdapat. Rahasianya pada hakikat diri. Pada hakikat diri, pada sebenar-benar rahasianya di wasilah. Di wasilah. Apakah wasilatul am atau wasilatul rahasianya. Habis sudahlah. Allazi nasaba ilaih. Artinya orang yang mensibahkan ruhannya kepada Muhammad. Ini dinamakan dengan wasilatul ruh ila Muhammadin. Memperantarakan ruh kepada Muhammad. Artinya membahasakan ruh atau menghubungkan ruhani kepada Muhammad. Dinamakan ruhanian Muhammadian. Ini salah pertuhan Muhammadian. Itu salah percetakan. Ruhan Muhammadian. Ruh ini Muhammad. Lalu ruh kita menjadi ruhun thayyibah, ruh yang baik. Bila ruh kada disebabkan kepada Muhammad, ruh kita menjadi ruhun thayyibah. Ruh anu kabisah. Karena kada baik. Jadi sudahlah. Maksud ayat di atas ialah menghubungkan rohani kepada Nabi Muhammad dengan mengisbatkan wujud Nabi. Dengan menetapkan ada Nabi. Ada Nabi Muhammad pada setiap waktu dan tempat. Waktu dulu, sekarang. Dimanapun kita berada tempat kita ya Allah. Disebatakan, ditetapkan. Gimana menetapkannya? Pada keyakinan non-perah. Bertamu itu dalam Nabi pada hakikat. Bila bertamu sekarang, insya Allah bertamu juga kan di sana. Namun di sini kada bertamu pada hakikat, kada bakal bertamu lah Nabi di sana. Jauh dari syafaatnya. Artinya menetapkan wujudnya Nabi Muhammad pada setiap zaman dan pada setiap makan atau tempat. Pertama caranya mengisbatkan wujud Nabi ini. Menetapkan ada Nabi ini. Satu, pada keimanan dan kepercayaan, pada kepercayaan. Menceritakan orang di mana letak iman. Menurut Imam Syafi'i, al-imanu mahalluha fil qalbi. Iman itu letaknya di batin, atau di hati. Lain iman orang Madura sayang, iman karena ada iman, nyalip nih lain. Keyakinan di batin juga, perasaan di batin. Masalah wasilah, masalah keyakinan, masalah perasaan. Kedua, pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad yang mulia adalah mewujud pada hakikat. Ada pada hakikat. Ada sebenarnya pada diri. Dan jangan dianggap halus, jangan sebesar diri gitu aja sudah. Jadi almarhum Guru Janang Ramin. Diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Jangan dianggap kecil, sekecil bang jarum. Manusia itu dengan kesalahan, dengan dosa disiksa sampai diri Rasulullah apa diri kita anggap sekecil bang jarum dibangkitkan. Tapi kalau ada sekecil itu sebesar diri pajak di sini apa neraka. Ini dihatakan Tuhan di sini. Permain orang bahari kan bisa dihatakan oleh Tuhan. Kayak saya semangat mewariskan ilmu hakikat. Mau mengenai tentang masalah sebenar-benar diri. Menambah dari kita Nur Rahmat tuh. Kepada murid-muridnya. Ada yang meninggal. Dilihatkan oleh Tuhan kepada saya seman. Roh ini kembali nih sampai. Hadirat diri Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Jadi ilmunya ngarangnya ilmu hakikat. Sumbernya dari Sesaman Ahmadani nih. Sesaman ini kedatangan Nabi pada waktu Hawat. Sampaikan biar Nabi kita. Sampaikan oleh Sesaman terutama kepada murid-muridnya yang ada di Madinah. Ternyata lihatkan Tuhan senang murid nih. Tuhan ini sampai diterima. Nah, makanya sanatnya biar orang Banjar satu-satunya. Wadah Guru Muhammad Asyir Pangkaraya gitu ya Allah. Makanya datang gerampakan orang kemari ya Allah. Kan pilih dulu aku belanja datang kemari minta ijazah, aku jajahi. Minyak ada minta ijazah, aku menjajahkan bersyukuran Allah. Kan begayaan kan pilih dulu. Seandainya maling perampok datang tak dijajah, bakat aku jajahi. Ini dengan sendirinya kan hampir salah. Hubungkan dirinya sama Nabi. Bisa Nabi mengatur dirinya memberikan pertolongan ya. Si Muhammad Hasyir kada daya saya juga si Muhammad Hasyir itu kalau murbalin
habis sudahlah. Jadi pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad yang mulia adalah mewujud pada hakikat, ada pada hakikat pada benar-benar diri. Jangan sampai ditiadakan, meniadakan kan bisa berkaitan. Mengadakan ini untuk selamat daripada si meniadakan Nabi. Hadis Nabi Muhammad sebagai sunnah bagi kita umatnya dan agar dibaca setelah azan dan qamat. Allahumma ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilata wa syarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'sul maqam mahmud alladzi wa atahum nakalatun. Artinya ya Allah, kami mohon datangkanlah penghulu kami Nabi Muhammad sebagai wasilah hamba kepadamu. Memandang-andang kapan datangnya. Kalau kita belajar ilmu memang langsung mengetahui. Nah, itu nah ya kalau ya kan menghadang kan kadang-kadang kan buktinya Banjar karena kita takut memang jadi mengerti masalah Nur Muhammad bujur-bujur. Dulunya Bang terus terang bahwa ini apa di Pelangkarya menyampaikan supaya selamat beratan kubur sampai ke hulu sungai ke alam kemana-mana secara juga bagian jadi menyerang ada di sini kan. Ya aku sudah itu aja disampaikan umat nggak siap. Wah hantam dari sini sampai sakit kepala aku mengarahkan kita lagi. Alhamdulillah sukses, selalu syukur benar. Bahkan sedikit kan jumlah muka beat ini bisa 70.000 orang aja. Di Palehari aja 22.000, Palehari satu tempat aja 22.000. Asam-asam 3.000 itu memang di daerah Palehari ya. Nah enak kemari ya kalau aku ingin supaya orang itu nambah wasilah, supaya ini nambah pasah. Lebih dari itu ada apa hendak jadi pembakar ada hendak aku gagalnya takut kayak itu. Niat menyampaikan dan diamalkan dan nah bismillah. Nah, ya Allah kami mohon datangkanlah penghulu kami Nabi Muhammad sebagai wasilah hamba kepadamu agar kami mendapat kelebihan dan kemuliaan dan agar mendapat derajat yang tinggi di sisi Engkau ya Allah. Dan bermohon pula dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad semoga mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Engkau. Ya. Sebagai yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak akan menyahi janji. Memang kayak itu janji Tuhan. Habis sudah. Di dalam kitab Insanul Kamil Al-Jaili, Jili itu salah Al-Jaili. Ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani juga. Nah. Ini kan ribut kalau Janmanda nih. Habib-habib aja lah. Hantam siapa? Jujur juga hantam jadi dokter ah. Soalnya kitab Insanul Kamilnya kan ada belajar kalau baca-baca aja. Aku belajar Insanul Kamil. Kan malim cuma cabutan. Hanya dari awal tuh yang penting-pentingnya aja. Jadi jangan dikatakan semua kitab itu salah, jangan. Dulu napis tuh, dulu Banjar pada kamerang sasat ya. Sebagian ada yang di luar akal kita tuh, yang pada kanal sasat. Kita ini kadang menyampaikan ke sana berpikir benar, jangan dilarang rahasia benar. Sebagian aja katakan semuanya lah. Nah, di dalam Islam kami dikatakan innal insana kamil wa qutbu min awalihi ila akhirih wa huwa wahid menunjukkan mawjud la abadil abidin fa ismuhul asilu alladhi huwa lahu. Artinya bahwasanya insanul kamil atau manusia yang sempurna, bahwasanya manusia yang sempurna itu ialah kutub. Itu adalah puncak daripada perjalanan seseorang mukmin. Yakni puncak dari kesempurnaan manusia, puncak dari perjalanan seorang mukmin, yakni puncak dari kesempurnaan manusia dari permulaannya kita di puncak di atas pada langit dan bumi. Kalau dalam bahasa tasawuf di alam ulya, di alam nanti begini, karena alam langit belum ada.
Kalau langit dan bumi ini dikatakan alam rendah, alam supla, alam di bawah. Ya, ini puncak dari kesempurnaan manusia dari permulaan hingga akhirnya nanti. Akhirnya semuanya kembali ke dunia. Yang demikian hanya satu, ialah Muhammad. Dan orang yang selalu berwasilah kepadanya. Wah, karena aku ini satu kamu orang mendalami. Ada bang memujilah. Karena aku belajar mu'alim sini 25 tahun di Mekah. Yang dimaksud orang yang berwasilah kepada Nabi Muhammad adalah satu orang yang menisbahkan ruhaninya kepada Nabi Muhammad dengan iman dan yakin. Dua orang yang membangsakan ruhaninya kepada Nabi Muhammad dengan perasaan yang sempurna. Wa kullun minal anbiya wal auliya wasilatuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekalian dari para nabi dan para wali yang memperoleh derajat kenabian dan kewalian. Karena mereka selalu berwasilah dengan Nabi Muhammad. Apa? Oh ya, jadi para nabi, para wali yang mendapat derajat kenabian untuk kewalian karena berwasilah. Bila orang ada berwasilah kan tidak harapan bahwa Nabi lalu kan saya tidak ada mau hubungan apa? Ya. Hubungan yang sempurna. Dalam salawat Syekh Ahmad Al-Badawi rahimahullah ta'ala berkata. Jadi dalam Syekh Ahmad Al-Badawi, kalau sejarah Syekh Ahmad Al-Badawi seorang aulia Allah. Jadi Syekh Ahmad Al-Badawi kemana-mana pakai jadar. Jadar ini mata ya, kayak ibu bibinya di Mekah pakai jadar kan. Begitulah Syekh Ahmad Al-Badawi berjalan. Kenapa? Beliau merasa yang syair ya Rasulullah wal badari rijalin imbani alawi salakum liman hakim nabari ya Rasulullah wa orang dari itu jalan Rasulullah. Nasihat berbeda. Ini merasa pancaran ke Rasulullah. Oleh karena itu sih berjalan pakai jadar, berjalan ada nafkahnya, pahamlah. Sampai beliau ke Syabul Qadir dulu. Syabul Qadir ini kena pancarannya. Jadi ya Syabul Qadir jangan kemana-mana, keluar di sini aja. Ada di sini. Aku ingin jadi rahmat bagi sekalian alam. Bila telah ada hati sama dapat Rasulullah. Kenapa? Karena pancaran Rasulullah itu rasakan jujur, rasa ada sini itu bisa gitu. Terdapat lawan-kawan beliau waktu sekolah. Saya belum ini katanya. Coba buka, lain haram. Apa kita sama ada? Ada dosa bagi. 3 kali orang-orang terbuka, dibuka sini, mati. Sebelum ini tadi. Untung melihat Rasul pada diri Abdul Ahmad Pak. Untung melihat Rasul melalui perantaraan Ahmad Pak. Kawan sini. Untung aku jangan nyadar mati di sini apa enggak. Ini sejarah ya. Sejarah habis sudah omongannya Dios manin derajatin nabi tak taliwahi pahu minggu lagi. Artinya orang yang memperoleh derajat kenabian ialah orang yang di bawah kodamnya Nabi Muhammad, yakni orang yang berwasilah dengan Nabi Muhammad dan menisbahkan rohaninya kepada Nabi Muhammad dengan akul yang benar-benar yakin atau dengan dua wasilah sebenar-benar yakin atau dengan cara dua wasilah wasilah Tuhan atau wasilah Tuhan. Satu bahwa diri jasmani dan rohani adalah daripada Muhammad wasilah amalnya. Dua ini wasilah Tuhan disebabkan atau membahaskan rohaninya kepada Nabi Muhammad SAW. Annal anbiya wal awliya salawatullah alaihi muhammadun nabi muhammadnya wa mansubuna ilahi mansubal batin insan kami. Artinya bahwa para nabi,
dan para wali. Semoga rahmat Allah melimpah kepada mereka. Mereka beroleh derajat kenabian dan derajat kewalian karena mereka hubungkan rohani mereka kepada Nabi Muhammad dengan hubungan yang sempurna, dan mereka mensibahkan rohani mereka kepada Nabi Muhammad dengan nasab hubungan yang sempurna. Insyaallah kami wala yajuzu isnadul ibarat illa li ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak diperbolehkan menyandarkan kepada segala ibarat-ibarat, melainkan hanya kepada Nabi Muhammad, dari menyandarkan kepada ilmu segala ilmu dan segala diri, karena semua segala ibarat tertutup atau terhijab. Maksudnya jangan hakon menyandarkan diri kepada yang lain selain kepada Muhammad atau kepada Nur. Jangan hakon ilmu disandarkan kepada yang lain selain kepada Muhammad. Kenapa? Karena diri lain daripada Muhammad. Kalau diri lain daripada Muhammad, tertutup diri kita. Pintu ini tertutup. Ada pertanyaan yang baik. Ilmu demikian juga bukan sampai kepada masalah wasilah apa kuasa Tuhan. Ilmunya akan sempurna. Atua percuma kedua. Makanya hasil di sini supaya apa? Supaya selamat dia. Supaya jangan sia-sia diri ya. Nah, ini yang dimaksudkan. Karena semua segala ibarat tertutup atau terhijab akan terdinding jasmani rohani serta terdinding segala ilmu, terkecuali disandarkan itu jasmani rohani serta segala ilmu kepada Nabi Muhammad. Sandarkan ilmu diri tidak terdinding sama ada terdinding juga, akhirnya terbuka hijab diri. Ada terdinding sudah terdapat pada hati ini. Terbuka pula pintu kampung keredoan serta pintu rahmat, serta pintu terbuka pintu hadrat Tuhan. Nah, kira-kira sampai di sinilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bisa hari lah. Kita ambil hikmahnya jabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.